setelah kita sudah mengetahui ya nilai sinus dan kosinus di start 0, sekarang kita akan melihat sifat kekontinuan atau kekontinuan dari fungsi sinus X dan kosinus X. Apa sih maksudnya? Nah, kita sebenarnya mau menjawab ini nih. Pertanyaan bahwa benar gak sih limit X menuju C dari sin X itu sama dengan sin C gitu ya. Sama satu lagi, limit X menuju C dari kosinus X ini sama dengan kosinus C. Benar nggak sih? Gitu ya. Kita mau jawab nih, benar nggak sih sama gitu. Nah, ini yang akan kita jawab. Nah, dari grafik gitu, kita lihat grafiknya ya dia continue gitu ya, nggak putus gitu, nggak putus-putus. Jadi harusnya continue. Sekarang kita lihat nih, benar nggak continue? Kita akan lihat secara bukan dari tebakan grafik, tapi kita akan coba hitung gitu. Nah, yang akan kita lihat adalah ini. Nah, kita kan mau lihat nih ya, limit dari sin X menuju C, limit X menuju C dari sin X gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Yang kita udah tahu kan cuman ini aja ya. Yang kita tahu itu adalah ini, limit X menuju 0 dari sin X ini sama dengan 0, kemudian limit X menuju 0 dari kosinus X ini sama dengan 1 ya. Cuman ini aja yang kita ketahui, yang udah kita ketahui kemarin ya. Kita nggak tahu nih apa benar gak dia sama dengan sin C nya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, caranya adalah pertama kita misalkan dulu, misalkan X min C ini sama dengan H, maka nanti kita akan punya X itu sama dengan H plus C gitu. Atau ya bisa juga kita bisa tulis juga ini sama dengan C plus H gitu ya, sama aja. Nah, sekarang kita ubah limitnya ini dalam bentuk H. Gimana jadi? Oke, sekarang kita lihat limit X menuju C dari sinus X ini sama dengan limit, oke, kita lihat tadi X nya sama dengan C plus H menuju C gitu ya, dari sinus C plus H gitu. Nah, ini nanti kita bisa lihat juga bahwa ini adalah limit C plus H-nya menuju C. Berarti kan sama aja kayak H-nya sebenarnya menuju 0 gitu ya. Jadi kita sebut aja limit H menuju 0 dari sinus C plus H gitu. Nah, kalau kita udah punya limit limit H menuju 0 dari C plus H gimana? Oke, kita kan punya rumus pertambahan dua sudut ya pada sinus gitu. Nah, ini kan jadi limit H menuju 0 ini sama dengan sin C plus H itu bisa kita tuliskan juga seperti ini. Sin C cos H tambah cos C sin H gitu ya. Nah, sekarang kita pakai sifat dari linear limit. Kita tahu bahwa sin C ini ya pasti karena C-nya sudah tertentu ya. C di sini kan pasti suatu angka gitu. Jadi nanti dan gak ada kaitannya sama H, maka kita bisa tuliskan bentuk limit ini jadi sin C limit H menuju 0 dari cos H ditambah cos C kali limit H menuju 0 dari sin H gitu ya, sin H. Nah, kita udah punya tadi rumusnya masing-masing. Yang satu nilainya, yang cos ini nilainya 1, dan yang sin H ini nilainya 0.
otomatis ini pasti nanti sama dengan tinggal sisa sin C aja gitu. Jadi kita di sini sudah bisa simpulkan bahwa sinus itu adalah fungsi yang kontinu, atau kita bisa tuliskan sebagai, jadi di sini kita bisa tuliskan seperti ini ya, limit x menuju C dari sin C dari sin X ini sama dengan sin C gitu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu ya, tadi kan kita sudah tahu bahwa sinus itu fungsinya kontinu, jadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, kalau kosinus fungsinya kontinu juga nggak sih? Sama nggak sih nilai limit di titik X sama dengan C ini? Sama nggak sih sama nilai fungsinya? Nilai limitnya sama nggak sih sama nilai fungsinya? Gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita udah tahu bahwa sinusnya tadi udah kontinu, maka kita buatlah fungsi kosinus ini menjadi fungsi dalam bentuk sinus gitu. Nah, gimana caranya? Kita tahu bahwa identitasnya adalah kosinus X ini akan sama dengan sinus dari pi per 2 min X ini ya. Nah, karena kita udah tahu nih bentuk dari sinus kan udah kontinu. Karena kontinu maka limitnya boleh masuk ke dalam sinus. Jadi bentuknya kita punya seperti ini. Sinus dari limit X menuju C dari pi per 2 min X gitu. Nah, sekarang sinus dari limit X menuju C dari pi per 2 min X ini kan pasti nilainya adalah ini, pi per 2 min C. Nah, sin pi per 2 min C ini adalah berdasarkan identitas yang tadi kita gunakan juga, dia pasti akan sama dengan kosinus C. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita sekarang saya jawab bahwa limit X menuju C dari sin X ini sama dengan sin C, dan juga limit X menuju C dari kosinus X ini sama dengan cos C gitu ya. Jadi dua fungsi ini, sinus dan kosinus, kita bisa simpulkan mereka adalah fungsi yang kontinu. Tuh. Ya, sekarang kita udah tahu ya bahwa kita udah punya dua fungsi trigonometri, yaitu sin X dan juga kosinus X. Cos X ini yang keduanya fungsi kontinu. Nah, lalu sekarang gimana nih dengan fungsi lainnya? Nah, fungsi lainnya yaitu kalau kita punya ya, ingat nih, tangen X ini akan sama dengan sin X per cos X. Lalu kotangen X ini sama dengan cos X per sin X. Kemudian secant X ini sama dengan seper cos X. Kemudian cosecant X ini sama dengan seper sin X. Nah, karena ternyata semuanya adalah kumpulan dari fungsi-fungsi, dan hanya dari fungsi pembagian sin dan cos, kita gunakan nih teorema ini. Kalau kayak punya fx yang sama dengan gx per hx ini, nah asalkan g dan h nya kontinu, dan tentu otomatis karena bentuknya seperti ini, maka kita juga harus pastikan ya, yaitu
Kapan dia tidak terdefinisi? Yaitu ketika hx-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau selama dia terdefinisi, kemudian G dan H, selama F-nya itu terdefinisi, kemudian G dan H-nya kontinu, maka pasti F-nya akan kontinu. Di mana? Di semua daerah asalnya. Berarti dengan demikian, berarti kita punya Fx ini kontinu di daerah asal F gitu ya. Nah, terus lalu bagaimana? Dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa menyimpulkan semua ini fungsi trigonometri di sini ini juga harus kontinu. Kontinunya di mana? Ya tentu di daerah asalnya. Di daerah asalnya. Oke, akibatnya nanti kita akan punya nih, selama C-nya masih di daerah asalnya, maka nilai fungsinya akan sama dengan nilai limitnya gitu.